video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan aplikasi dengan menggunakan Glide. Studi kasus yang saya angkat yaitu aplikasi untuk guru, khususnya guru musik. Nah, sebelum kita masuk ke pembuatan aplikasinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu Glide. Glide adalah sebuah platform pembuatan aplikasi web yang didirikan oleh dua orang, yaitu David Siegel dan Jason Smith pada tahun 2018. David Siegel merupakan seorang pengusaha teknologi yang sebelumnya telah mendirikan perusahaan lain seperti Investopedia. Sedangkan Jason Smith adalah seorang insinyur perangkat lunak dengan pengalaman dalam mengembangkan aplikasi mobile. Nah, mereka berdua ini bekerja sama untuk menciptakan Glide dengan tujuan membuat pembuatan aplikasi menjadi lebih mudah dan dapat diakses oleh semua orang tanpa harus memiliki pengetahuan pemrograman yang mendalam. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk pembuatan aplikasi ini, kita harus menambahkan satu folder baru di dalam Google Drive. Nah, di sini saya beri nama pelatihan. Nah, di dalam folder ini kita tambahkan satu file Google Spreadsheet. Nah, di dalam sini itu isinya kurang lebih ada 4 tabel, yaitu ada tabel utama, ada tabel materi, murid, dan kelas. Tabel utama berisi judul, deskripsi, dan image, sedangkan tabel kedua berisi tanggal, waktu, materi, guru, dan bahannya. Kemudian tabel ketiga itu ada nama kelas, image, asisten, dan pengajar. Kalau sudah disiapkan satu file Google Spreadsheet ini, kita langsung saja ke Glide. Nah, kalau kita sudah mendaftar, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini kita new project aja, lalu kita beri nama project kita. Nah, di sini kita dapat memilih mau yang large screen atau mobile screen. Nah, saya pilih yang mobile, lalu continue. Kemudian di sini ada select source-nya. Kalau source-nya yang tadi kita punya Excel, maka kita bisa pilih Excel. Karena punya saya itu Google Sheets, maka saya pilih ini. Kemudian continue. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memilih file yang mana, file yang berada di folder pelatihan tadi, itu ini, pelatihan musik. Kemudian select. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Glide memiliki antarmuka yang terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada navigation, ada components, ada data, ada action. Nah, nanti ada satu lagi elemen namanya settings. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai elemen-elemen ini. Yang pertama ada navigation. Nah, navigation itu merupakan halaman-halaman yang ada di aplikasi Glide Apps, di mana setiap halaman dapat berisi tampilan yang berbeda-beda dan dapat dipersonalisasi sesuai kebutuhan. Kedua ada components. Komponen-komponen yang dapat ditambahkan ke halaman seperti gambar, teks, tombol, form, atau chart. Yang ketiga ada data. Data yang digunakan untuk mengisi komponen-komponen di halaman. Nah, data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti Google Sheets atau layanan lainnya. Keempat ada action. Action adalah tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna saat menggunakan aplikasi ini, seperti mengisi form atau mengirim pesan. Kemudian ada settings. Nah, settings merupakan pengaturan-pengaturan untuk mengelola aplikasi seperti mengatur akses pengguna atau menghubungkan aplikasi dengan layanan pihak ketiga. Nah, ini saya sudah selesai mengedit aplikasi saya. Di bagian sini ada 3 menu, ada home, ada jadwal kelas, dan ada kelas terkini. Nah, kita klik di sini, nah dia akan tampilkan seperti ini, di mana ini ada gurunya, kemudian ada materi yang akan dibahasnya itu apa, terus murid-muridnya juga bisa mendownload materinya di sini. Nah, kemudian di sini ada jadwal kelasnya. Kalau kelas terkini itu ada 2 kelas, di mana saat kita klik di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ini ada nama kelasnya, kemudian ada pengajarnya siapa, ada asistennya siapa, dan ada murid-muridnya siapa saja. Nah, kemudian di bagian data sini saya tambahkan email untuk setiap guru
dan email juga untuk setiap murid yang terdaftar. Sehingga di bagian sini saya pilih option, lalu untuk filter data itu saya pilih yang email, kemudian ini is sign in user. Nah, kalau sudah selesai itu langsung saja publish. Nah, di sini ada barcode, kita bisa scan barcode atau copy di sini. Kalau sudah selesai copy, saya akan coba paste. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita diminta untuk login terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus cek sebab dia mengirim PIN ke email yang tadi kita masukkan. Ini nah, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita bisa kembali ke sini untuk ke settingan. Kemudian kita dapat mengontrol akses dari aplikasi kita. Di privacy. Nah, di sini aksesnya kita bisa pilih mau private atau public. Itu sesuai keinginan kita. Nah, saya pilih yang private saja. Nah, sekian dari pembuatan aplikasi dengan menggunakan Glide App. Adapun tantangan yang mungkin dihadapi dalam pembuatan aplikasi ini, yaitu yang pertama, pengelolaan konten dan kurikulum. Aplikasi guru musik memerlukan pengelolaan konten dan kurikulum yang baik, termasuk notasi musik, rekaman, materi belajar, dan lain sebagainya. Mengatur dan menyediakan konten dengan cara yang terstruktur dan mudah bisa menjadi tantangan tersendiri. Adapun solusinya yaitu buat sistem pengelolaan konten yang terorganisir dengan baik, menggunakan database atau sistem manajemen konten yang memungkinkan untuk mengatur dengan tag, kategori, atau metadata lainnya. Juga pastikan untuk menyediakan fungsi pencarian yang kuat dalam aplikasi untuk memudahkan pengguna menemukan konten yang mereka butuhkan. Masalah kedua ada interaksi guru-siswa. Aplikasi guru musik harus mendukung interaksi yang komunikasi dan efektif antara guru dan siswa, seperti pengiriman tugas, umpan balik, atau jadwal kelas. Solusinya yaitu gunakan fitur-fitur seperti pesan langsung, obrolan grup, atau sistem pengiriman tugas yang terintegrasi dengan aplikasi. Pastikan untuk menyediakan notifikasi yang baik agar guru dan siswa dapat menerima pemberitahuan tentang pesan, pengiriman tugas, dan perubahan jadwal. Yang ketiga ada pengelolaan pembaruan data. Biodata guru dapat berubah dari waktu ke waktu seperti pengalaman kerja baru, kualifikasi tambahan, atau perubahan kontak. Memastikan bahwa data biodata guru tetap mutakhir dan diperbarui secara berkala dapat menjadi tantangan. Nah, solusinya yaitu memberikan akses dan fitur kepada guru atau administrator untuk memperbarui data mereka sendiri, mengirimkan pemberitahuan dan pengingat secara berkala untuk meminta pembaruan data dari guru, menerapkan mekanisme verifikasi data reguler untuk memastikan keakuratan dan kebaruan informasi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Glide Apps dalam pembuatan aplikasi mobile. Kelebihannya yang pertama, mudah digunakan. Glide Apps menyediakan antarmuka drag and drop yang intuitif sehingga memungkinkan penggunaan tanpa perlu pemrograman atau pengetahuan teknis yang mendalam. Kedua, integrasi dengan Google Sheets. Glide Apps terintegrasi secara langsung dengan Google Sheets yang memungkinkan penggunaan spreadsheet sebagai basis data untuk aplikasi. Yang ketiga ada real-time
synchronization, sinkronisasi data secara real-time antara aplikasi dan Google Sheets. Jadi, jika ada pembaruan data dalam spreadsheet, perubahan tersebut akan segera terlihat dalam aplikasi. Yang keempat, multi-platform. Aplikasi yang dibuat dengan Glide Apps dapat dijalankan di berbagai platform termasuk iOS dan Android. Yang kelima, fitur-fitur siap pakai. Glide Apps menyediakan sejumlah fitur dan komponen yang siap pakai seperti formulir, tombol, tampilan daftar, dan lainnya. Kekurangannya yang pertama, keterbatasan fungsionalitas. Meskipun Glide Apps menyediakan banyak fitur yang siap pakai, tetapi ada beberapa batasan dalam hal fungsionalitas yang kompleks. Kedua, kustomisasi terbatas. Dalam Glide Apps, ada batasan dalam hal kustomisasi antar muka pengguna dan desain aplikasi. Yang ketiga, ketergantungan pada Google Sheets. Karena Glide Apps menggunakan Google Sheets sebagai basis data, ketergantungan pada layanan Google tersebut dapat menjadi kekurangan. Keempat, dibutuhkan koneksi internet. Aplikasi yang dibuat dengan Glide Apps membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk dapat berfungsi dengan baik. Kelima, keterbatasan akses ke perangkat keras. Glide Apps tidak memberikan akses langsung ke perangkat keras di perangkat pengguna seperti kamera, sensor, atau fitur-fitur khusus lainnya. Nah, untuk mempromosikan aplikasi Glide App kepada pengguna, ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, media sosial. Media sosial dapat digunakan sebagai platform untuk mempromosikan aplikasi Glide mobile app. Kita dapat membuat postingan yang menarik. Kita juga dapat membagikan screenshot atau video demo aplikasi dan menyampaikan manfaat utama serta fitur menarik yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Yang kedua, melalui website dan blog. Jika saya memiliki kesempatan untuk mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut, ada beberapa fitur yang saya pertimbangkan untuk ditambahkan. Yang pertama ada pelacakan kemajuan siswa. Fitur ini dapat membantu guru dalam memberikan umpan balik yang lebih personal dan membuat rencana pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, modul latihan dan latihan keterampilan. Fitur ini bisa termasuk latihan notasi musik, latihan ritme, atau latihan teknik instrumental. Yang ketiga, jadwal dan pengingat pelajaran. Fitur ini akan membantu mengatur jadwal dengan lebih baik dan memastikan siswa tidak melewatkan pelajaran. Keempat, fitur rekaman dan evaluasi. Fitur ini memampukan guru agar dapat memberikan umpan balik kualitatif dan membantu siswa dalam memperbaiki keterampilan mereka. Kelima, repositori materi pembelajaran. Fitur ini memungkinkan guru agar dapat membagikan materi, partitur, atau rekaman musik kepada siswa, sehingga siswa dapat mengaksesnya dengan mudah dan terorganisir. Keenam, forum komunitas. Fitur ini dapat memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran ide antar anggota komunitas aplikasi. Ketujuh, fitur live streaming. Fitur ini memungkinkan guru untuk memberikan pengajaran interaktif dan langsung kepada siswa terlepas dari jarak geografis. Kedelapan, evaluasi penilaian. Guru dapat membuat soal-soal dan siswa dapat mengikuti tes secara online. Fitur ini akan membantu guru dalam menilai kemajuan siswa secara efisien.